Selamat sore Ibu. Gimana kabarnya? Selamat sore dokter. Puji Tuhan baik dok. Puji Tuhan. Ibu di sini diantar sama siapa? Sama anak? Diantar suami dok. Oh sama suami. Baik. Nah kita sudah pernah bertemu beberapa minggu yang lalu ya Bu ya. Namun izinkan saya untuk perkenalkan diri kembali. Saya Dokter Gracia, dokter yang akan menemani Ibu pada konseling hari ini. Adapun tujuan konseling kita pada hari ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan Ibu dan merubah perilaku gaya hidup Ibu. Nah iya, dan juga konseling ini itu untuk bersama-sama mencari jalan keluar mengenai keluhan Ibu yaitu asam oral. Apakah Ibu bersedia melakukan konseling hari ini, Bu? Iya, dokter, saya bersedia. Baik, terima kasih, Ibu. Baik, sebelumnya Ibu datang dengan keluhan kaki bengkak ya, Bu ya? Iya, dokter, sudah beberapa hari yang lalu kakinya bengkak dan itu membuat saya kesulitan menjalani kegiatan saya sehari-hari. Oh, gitu ya, Bu. Bagaimana keadaan di rumah atau pekerjaan Ibu? Ya, seperti yang saya bilang dok, saya mah ngapa-ngapain susah dok. Iya, semua jadi terbengkalai. Nyuci baju, jemur baju, setrika baju, nyuci piring, masak, beberes rumah. Semuanya susah banget dok. Bahkan pekerjaan saya di pasar ya, dagang sayur, terpaksa berhenti dok karena kaki saya bengkak. Dengan kaki bengkak saya ini apa-apa terbatas dok. Ya beruntung suami saya mendukung ya dok, nggak komen apa-apa, justru dia malah menyarankan saya untuk beristirahat di rumah saja tanpa menuntut apa-apa. Bahkan pekerjaan rumah pun bagian saya dia kerjain dok, sangat membatasi pergerakan ibu ya. Saya turut senang suami ibu bisa mengerti kondisi ibu, yaitu dengan kaki ibu seperti ini yaitu bengkak. Namun suami ibu di sini perannya sangat mendukung ya Bu ya, tidak menekan ibu, melainkan membantu untuk meringankan pekerjaan ibu. Iya, oke. Bagaimana perasaan ibu tentang kehidupan ibu, atau bagaimana suasana di rumah? Saya sedih dok dengan kondisi kaki saya seperti ini. Apa-apa jadi terbengkalai. Anak dan suami saya pun ikut kerepotan. Yang harusnya tiap pagi saya siapkan bekal untuk si kecil, akhirnya terpaksa beli jadi aja dok. Kerjaan rumah bagian saya juga diambil alih oleh suami saya. Sedangkan suami saya pulang abis menarik dok ya, narik pelanggan. Kondisinya pulang lagi capek, tapi semua dia kerjain bagian saya. Seberapa besar masalah ini membuat ibu cemas? Saya sangat amat cemas dokter. Saya takut menambah beban suami saya yang pulang dengan kondisi capek, harus mengerjakan pekerjaan rumah dulu. Saya takut membuat menambah beban. Dan karena saya kesulitan untuk membuat bekal untuk si kecil, jadi akhirnya dia terpaksa untuk beli di sekolahan. Jadi membuat saya takut dokter. Iya, takut dia beli macam-macam ya dok ya. Anak kecil seperti biasa suka jajan sembarang, takutnya terkena penyakit dok ya. Saya mengerti perasaan cemas dan ketakutan ibu. Ibu jangan khawatir lagi ya. Pada konseling ini kita sama-sama ingin mencari jalan keluar mengenai keluhan ibu tersebut. Jadi agar ibu tidak terganggu lagi aktivitasnya, agar bisa berkegiatan seperti sehari-hari, seperti sebelumnya. Mengenai penyakit ibu ini, keluhan ibu, siapa yang biasa membantu ibu? Ya tentunya suami saya dok. Tapi terkadang juga saya meminta bantuan adik saya, iya, untuk mengantar jemput si kecil yang kebetulan juga anaknya satu sekolah dengan si kecil.
Baik, selain suami ada juga adik ya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan kembali terkait penyakit ibu yaitu asam urat. Nah, asam urat adalah jenis radang sendi yang menyebabkan nyeri, bengkak, dan rasa panas yang parah dan mendadak pada persendian. Ya, untuk penyebab utama asam urat itu ada pola makannya ibu. Ya, makanan yang tinggi purin seperti jeroan, daging merah, dan seafood itu dapat meningkatkan asam urat. Ada juga minuman beralkohol seperti bir atau minuman-minuman manis. Dan ada juga pengaruh akibat kondisi medis dan gaya hidup dan juga mempengaruhi itu usia. Kalau saya tidak salah ingat, ibu sangat suka ya makan jeroan. Dokter, bisa aja ingat kesukaan saya. Iya dok, saya sangat suka banget jeroan. Iya, biasa saya makan 2 hari sekali. Iya, sangat suka dokter. Ibu boleh makan jeroan, tapi untuk saat ini diberhentikan dulu ya ibu, mengingat asam urat ibu itu 9,5 mg per desiliter. Ya, dikurangi dulu ya bu ya. Baik dokter, apa ibu ada pertanyaan mengenai asam urat ini? Tadi dokter bilang salah satu pengaruh asam urat itu kondisi medis dan gaya hidup. Itu maksudnya apa ya dok? Jadi maksudnya kondisi medis itu dimana seseorang mengalami obesitas, hipertensi, diabetes, penurunan fungsi ginjal, genetik, dan penggunaan obat-obat tertentu. Nah, sedangkan untuk gaya hidup itu seperti pola makan yang seperti saya sebutkan sebelumnya, iya, makanan tinggi purin, minuman beralkohol, dan minuman manis. Makanan tinggi purin itu seperti hati, ginjal, dan otak, dan lain sebagainya. Ada juga untuk makanan laut seperti ikan teri, sarden, makarel, dan kerang, dan juga minuman bersoda ibu. Iya, ada juga jus buah kemasan dan permen. Betul sekali ibu. Dan yang paling sering dilakukan oleh orang Indonesia itu adalah kurang minum air putih. Oh gitu ya dok. Baik dok, saya sudah mengerti. Jadi langkah pertama apa yang akan ibu lakukan? Mungkin dari yang paling sederhana dulu ya dok ya. Mungkin saya bisa mengurangi konsumsi makanan tinggi purin seperti jeroan ya dok ya. Walaupun saya tahu ini mungkin terasa berat karena makanan kesukaan saya, tapi saya coba untuk menguranginya dulu. Dan kemudian yang bisa saya lakukan mungkin memperbanyak hidrasi ya dok ya. Iya, minum air putih yang banyak. Mungkin juga saya bisa berolahraga rutin kecil-kecil dulu 30 menit ya dok ya. Iya, setiap harinya. Nah iya, betul sekali ibu. Mungkin awalnya itu terasa berat, terasa sulit, namun saya yakin ibu dengan tekad yang kuat dapat sembuh. Selain makanan dan mencukupkan hidrasi, ibu juga bisa melakukan olahraga rutin ya bu ya, seperti setiap hari 30 menit. Iya minimal. Ibu bisa jalan kaki, lari-lari kecil sebelum atau sesudah bekerja ibu ya. Mungkin ibu bisa keliling kompleks atau keliling lapangan di dekat rumah ibu. Dan kemudian ibu juga dapat mengelola stres. Jadi stres itu dapat memicu serangan asam urat ibu. Mungkin untuk solusi yang paling mudah dilakukan yaitu menjaga gaya hidup ya bu ya. Namun dibutuhkan kesabaran untuk melakukannya. Ia dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Dan juga ada pilihan untuk saya dapat berikan obat ibu. Namun untuk efek sampingnya penggunaan obat itu ada rasa mual, sakit perut, diare, ruam, gatal, dan penurunan fungsi hati. Baik dokter, saya senang banget dengan penjelasan
yang sederhana yang buat saya mudah mengerti. Terima kasih banyak ya dokter sudah menjelaskan dengan kesabaran. Dengan senang hati ibu, saya juga senang bisa membantu ibu. Jadi ibu memutuskan untuk memilih solusi yang mana ibu? Sebelumnya jujur, saya takut minum obat dokter. Iya, karena selain rasanya pahit, saya juga takut jika diminum secara berkepanjangan dapat merusak organ dalam saya. Iya, terjadi penurunan fungsi hati. Maka dari itu saya memilih melakukan perubahan perilaku gaya hidup, dan juga saya memutuskan untuk berolahraga ya dok ya secara rutin dan minum air yang cukup. Dan untuk melakukan gaya hidup itu dilakukan secara kontinu ya dok ya. Iya benar sekali ibu, dilakukan dengan kontinu ya. Saya akan melihat perkembangan kondisi ibu di pertemuan selanjutnya, yaitu di 2 minggu yang akan datang. Semoga kita bertemu dalam kondisi ibu sudah sembuh ya bu ya. Iya dokter, terima kasih banyak ya dok ya. Saya pamit dulu dok.